Nama saya Sriono. Nama saya Saiful Amin, pekerjaan nelayan. Nama saya Pak Muzali, nelayan tambak lorok. Untuk pembuatannya untuk kelegalan kapal di bawah 5 JT. Nama antara SMK. Jadi enam perawan ke situ pas kecil itu, tapi belum pernah buat. Terus terang yang membuatkan tuh ketua KUB apa sama itu wakil KUB-nya. Paling ngurus orang mah, kan nggak tahu cara bikinnya kayak gimana nggak tahu, soalnya nggak pernah bikin sama sekali. Surat BPK itu surat bukti pencatatan kapal, berarti seperti BPKB kayak seperti motor itu. Jadi surat untuk kepemilikan kapal di bawah 5 JT. Itu manfaatnya untuk surat legal kapal. Saya pembuatannya di kantor dinas perikanan. Kalau tiap berangkat habis 20 liter. Beli solarnya itu dari air kencing dari laut itu, penangkapan dari tongkang-tongkang itu dibeli. Saya beli harga 5.800 1 liter. Susahnya itu Pak, kalau beli solar itu mau di SPBU tidak boleh suruh mengurus surat rekomendasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismaena, RT 7 RW 15. Perharinya saya beli solar 45 liter, belinya di Babul Eceran karena tidak ada PSBU yang terdekat. Nah, solar dari laut itu banyak. Di laut itu masuknya di tengkulak, tidak tahu di bakul-bakul. Kalau nelayan itu belinya di bakul itu bisa utang. Kalau di AKR sini tidak bisa utang, karena apa? AKR ini harus bayar kontan atau cash. Nah, nelayan nggak mau di sini karena tidak bisa utang. Terus selama itu sampai sekarang itu nggak jalan terus sampai sekarang. Dalam memperoleh BBM bersubsidi, nelayan wajib memiliki surat rekomendasi. Sedangkan syarat untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut, nelayan harus tergabung dalam kelompok usaha bersama. Meskipun demikian, nelayan harus menempuh jarak kurang lebih 4 km terlebih dahulu untuk bisa menuju SPBU. Jadi dari nelayan mengajukan surat permohonan untuk rekomendasi BBM, kemudian setelah itu surat rekomendasi itu diketahui oleh RT RW, kemudian ketua KUB, ditandatangani oleh lurah juga. Setelah itu diserahkan ke Dinas Perikanan Kota Semarang untuk dibuatkan surat rekomendasinya. Jadi sebenarnya BBM bersubsidi ini bagian dari perlindungan usaha nelayan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, di situ disebutkan ada perlindungan dan pemberdayaan. Di bagian perlindungan ini salah satunya adalah pemerintah wajib menyediakan sarana maupun prasarana usaha perikanan. Nah, disinilah sebenarnya BBM itu dijamin. Terkait dengan susahnya
nelayan kecil untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi? Pertama, jelas karena tidak adanya prasarana BBM di sentra-sentra nelayan. Yang kedua, dari syaratnya sendiri itu ada kesimpang siuran regulasi, kesimpang siuran siapa yang sebenarnya berwenang untuk mengeluarkannya dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. KNTI Kota Semarang sendiri sudah beberapa kali menggelar diskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan Kota dan juga DKP Jawa Tengah. Kami selaku organisasi yang berbasis nelayan sendiri mengetahui adanya kesimpang siuran berita mengenai pemberian surat rekomendasi BBM bersubsidi. Dikatakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang bahwa pemerintah tidak akan mempersulit untuk memberikan surat rekomendasi yang diminta oleh nelayan. Padahal dalam kenyataannya nelayan sendiri sangat kesulitan untuk bisa mengakses ataupun mengajukan surat rekomendasi. Video ini merupakan gambaran dari apa yang selama ini dirasakan oleh nelayan. Pemerintah seharusnya dapat melakukan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi, terutama sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat pinggiran acap kali dipandang sebelah mata, terkesan tidak produktif, kumuh, pendidikannya yang rendah, dan lain sebagainya. Sekalipun mereka sering berteriak, suaranya tidak sampai terdengar di meja-meja kantor pemerintahan. Lantas, kemanakah semboyan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan? Atau bahkan hanya sekedar simbolis saja? Semoga saja ke depannya pemerintah lebih proaktif melihat secara langsung kondisi dan situasi di lapangan, agar kebijakan lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat bawah.